Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian baru pertama menyaksikan video ini, saya ucapkan selamat datang di channel Lolos Perangkat Desa. Channel satu dan satu-satunya yang wajib kalian tonton tanpa skip untuk mewujudkan impian lolos perangkat desa jalur murni tanpa sogok menyogok, suap menyuap, dan jalur-jalur haram lainnya. Channel Lolos Perangkat Desa dibuat berdasarkan pengalaman mengikuti ujian perangkat desa dan dinyatakan lolos di tahun 2022. Dan tentu saja akan diupdate setiap waktu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan 150 soal pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Bagian kedua kita mulai dari soal nomor 16. Satu, pendataan desa. 2, perencanaan pembangunan desa. 3, pelaksanaan pembangunan desa. 4, pertanggungjawaban pembangunan desa. Pertanyaannya adalah, pembangunan desa dilaksanakan dengan tahapan. Ingat ya teman-teman, kalau pertanyaannya adalah tahapan, itu berarti adalah urut-urutannya yang paling benar. Urut-urutan yang paling benar itu yang mana? Apakah yang A, 1, 2, 3, dan 4? Ataukah B, 2, 3, 4, dan 1? Ataukah C, 2, 1, 3, dan 4? Ataukah D, 3, 1, 2, dan 4? Untuk jawaban soal nomor 16 adalah A, yakni 1, 2, 3, dan 4. Di sini dapat kita ketahui bahwa pembangunan desa dilaksanakan dengan tahapan. Yang pertama adalah pendataan desa, kemudian perencanaan pembangunan desa, dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan desa, dan terakhir adalah pertanggungjawaban pembangunan desa. Kita lanjutkan soal nomor 17. Pendataan desa dilaksanakan oleh A, petugas SDGs desa, B, pemerintah, C, pemerintah desa, D, BPD. Jawaban untuk soal nomor 17 adalah C, pemerintah desa. Jadi, pendataan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa. Nomor 18. Pendataan desa dilakukan melalui 2 tahap, yaitu A, pendataan desa tahap persiapan dan pendataan desa tahap pemutakhiran. B, pendataan desa tahap awal dan pendataan desa tahap pemutakhiran. C, pendataan desa tahap awal dan pendataan desa tahap hasil. D, pendataan desa tahap persiapan dan pendataan desa tahap hasil. Jawaban untuk soal nomor 18 adalah B, yaitu pendataan desa tahap awal dan pendataan desa tahap pemutakhiran. Jadi teman-teman, pendataan desa ini dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap pendataan desa tahap awal dan tahap pemutakhiran. Kita lanjutkan soal nomor 19. Data dasar SDGs desa merupakan hasil dari A, pendataan desa tahap hasil, B, pendataan desa tahap pemutakhiran, C, pendataan desa tahap persiapan, D, pendataan desa tahap awal. Data dasar SDGs ya yang ditanyakan. Nomor 19 jawabannya adalah yang D, pendataan desa tahap awal. Jadi data dasar SDGs desa itu adalah hasil dari pendataan desa tahap awal. Baik, kita lanjut ke soal nomor 20. Sasaran pendataan desa merupakan data SDGs desa
yang memuat A. Data kewilayahan dan data kewargaan, B. Data aset desa, C. Data keuangan desa, D. Data peraturan desa dan peraturan bersama kepala desa. Jadi yang ditanyakan di soal nomor 20 adalah muatan sasaran pendataan desa. Nomor 20 jawabannya adalah yang A. Sasaran pendataan desa merupakan data SDGs desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan. Soal nomor 21. Pembina kelompok kerja pendataan desa dijabat oleh A. Ketua kelompok, B. Perangkat desa, C. Kepala desa, D. Kepala dusun. Jawaban untuk soal nomor 21 adalah C. Kepala desa. Jadi pembina kelompok kerja pendataan desa dijabat oleh kepala desa. Untuk teman-teman yang masih bergabung di video ini, saya ucapkan terima kasih, dan apabila terdapat kesalahan, kekeliruan dalam pembahasan soal-soal dari channel Lolos Perangkat Desa, teman-teman bisa bantu untuk memberikan pembenaran di kolom komentar. Baik, kita lanjut soal nomor 22. Yang bukan merupakan cara partisipasi masyarakat desa dalam pendataan desa, yakni A. Memberikan jawaban yang benar, lengkap, dan akurat kepada kelompok kerja pendataan desa, B. Memberikan masukan perbaikan tentang data SDGs desa yang ada di sistem informasi desa, C. Menjadi anggota kelompok kerja pendataan desa, D. Turut membina jalannya proses pendataan desa. Untuk soal nomor 22, pertanyaannya adalah yang bukan cara partisipasi masyarakat dalam pendataan desa, apakah option A, B, C, ataukah D? Jawaban untuk soal nomor 22 adalah D. Turut membina jalannya proses pendataan desa. Jadi apabila masyarakat ingin turut berpartisipasi dalam pendataan desa, masyarakat tidak perlu untuk turut membina jalannya proses pendataan desa. Ya, masyarakat tidak perlu membina jalannya proses pendataan desa. Apabila masyarakat ingin berpartisipasi dalam pendataan desa, masyarakat bisa melakukan option A, B, dan C, yaitu memberikan jawaban yang benar, lengkap, dan akurat kepada kelompok kerja pendataan desa. Masyarakat juga bisa memberikan masukan perbaikan tentang data SDGs desa yang ada di sistem informasi desa, dan juga masyarakat dapat menjadi anggota kelompok kerja pendataan desa. Lanjut soal nomor 23. Pendataan desa tahap awal didanai dengan A. APB desa, B. Dana desa, C. Alokasi dana desa, D. Hibah. Jadi untuk pendataan desa itu ada dananya ya teman-teman ya. Nah, ini untuk tahap awal ini didanai dengan apa? Apakah dari APB desa, apakah dari dana desa, apakah dari alokasi dana desa, ataukah dari hibah? Jawaban untuk soal nomor 23 adalah yang B, yakni dana desa. Jadi pendataan desa tahap awal didanai dengan dana desa. Soal nomor 24. Pendataan desa tahap pemutakhiran dilakukan setiap A. 5 bulan, B. 6 bulan, C. 7 bulan, D. 8 bulan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 24 adalah yang B. 6 bulan. Jadi pendataan desa tahap pemutakhiran dilakukan setiap 6 bulan. Soal nomor 25.
Data dasar SDGs Desa dan data SDGs Desa hasil pemutakhiran dimiliki oleh A. Pemerintah desa, B. Kepala desa, C. Desa, D. Kelompok kerja pendataan desa. Jawabannya adalah yang C. Desa. Jadi yang memiliki data dasar SDGs Desa dan data SDGs Desa hasil pemutakhiran adalah desa. Soal nomor 26. Perencanaan pembangunan desa diarahkan pada upaya A. Kesejahteraan pemerintah desa, B. Pembangunan yang merata, C. Pencapaian SDGs desa, D. Kesuksesan program desa. Pertanyaan untuk soal nomor 26 adalah arah perencanaan pembangunan desa. Jawabannya adalah yang C, pencapaian SDGs desa. Jadi, perencanaan pembangunan desa diarahkan pada upaya pencapaian SDGs desa. Soal nomor 27. Perencanaan pembangunan desa terdiri atas A. Peraturan desa dan RKP desa, B. RPJM desa dan RKP desa, C. APBDes dan RPJMdes, D. Peraturan desa dan APBDes. Perencanaan pembangunan desa. Soal nomor 27, jawaban yang paling tepat adalah yang B, yakni RPJMdes dan RKPdes. Jadi perencanaan pembangunan desa terdiri atas RPJMdes dan RKPdes. Soal nomor 28, RKP desa ditetapkan paling lambat akhir bulan A. Juli, B. Agustus, C. September, D. Oktober. Penetapan RKP desa paling lambat bulan apakah A, B, C, atau D? Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 28 adalah yang C, yakni di bulan September. Jadi RKP desa sudah harus ditetapkan paling lambat di akhir bulan September. Kita lanjut soal nomor 29. Apa kepanjangan dari RPJMdes? Ini soal yang sangat mudah. Apabila teman-teman mengikuti selalu video-video dari Lolos Perangkat Desa, pasti jawaban untuk soal nomor 29 sangat mudah ditebak ya. Kita lihat optionnya. A. Rencana pembangunan jangka menengah desa, B. Rancangan pembangunan jangka menengah desa, C. Rencana pembangunan jarak maksimal desa, D. Rencana pembaharuan jangka menengah desa. Untuk nomor 29 tentu saja jawabannya adalah yang A, rencana pembangunan jangka menengah desa. Teman-teman harus hati-hati dengan optionnya karena sangat mirip antara rencana dan rancangan ya. Karena optionnya sangat mirip, jadi harus fokus dan teliti. Baik, kita lanjut ke soal nomor 30, soal terakhir di episode ini di part 2, pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. RPJM desa memuat A. Visi dan misi kepala desa, B. Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs desa, C. Rencana program dan atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, D. Jawaban A, B, dan C benar. Ini harus teman-teman ketahui ya. Jadi nanti ketika teman-teman terpilih atau teman-teman lolos dalam ujian seleksi perangkat desa akan sangat sering menemui atau membahas atau berkecimpung tentang RPJMdes, RKPdes, seperti itu. Jadi teman-teman juga harus tahu RPJMdes itu memuat apa saja, apakah yang A, B, C, ataukah D.
Jadi untuk jawaban soal nomor 30 adalah yang D, jawaban A, B, dan C benar. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs desa, serta rencana program dan atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Baik, saya rasa cukup di episode kali ini bagian kedua soal tentang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang masih setia menonton, menyaksikan channel Lolos Perangkat Desa. Jangan lupa subscribe dan berikan komentar positif, juga bagikan apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.